pada pagi hari ini bersama-sama kami di SD Bulung Gede ya. Nah, tentunya bahwa ini adalah bentuk apresiasi pemerintah karena kenapa? Kebetulan ada Ananda Rais yang tiba-tiba muncul di sosmed dan tentu ini adalah menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai ada lagi rais-rais lain yang muncul. Karena kenapa? Bapak Presiden kita saat ini konsen sekali bahwa anak usia sekolah tidak ada yang boleh putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Jadi itu yang menjadi penekanan Bapak Presiden berkali-kali. Untuk itu kami datang ke sini ke Bandung untuk merespon. Alhamdulillah bersama dengan Pak Kadis, teman-teman dari PGRI, tentunya ini adalah menjadi perhatian kita bersama. Karena kenapa? Kesulitan seperti ini memang tidak bisa kita hindari dalam artian bahwa rais-rais lain mungkin masih ada di tempat lain seperti ini. Karena kenapa? Keterbatasan kami untuk melihat semuanya. Demikian juga di satuan pendidikan di sekolah. Mungkin sudah melakukan deteksi-deteksi seperti itu, tapi terkadang tidak terdeteksi secara utuh. Karena kenapa? Mungkin anak-anak kita seperti ini orang tuanya tidak terdata dengan baik, ya. Tetapi kami berharap mudah-mudahan bekerja sama apalagi dengan Pak Kadis Sosial hadir juga di sini, tentu ini akan menjadi perhatian kita bersama. Karena kenapa? Yang namanya kota besar, hal-hal seperti ini tidak bisa kita pungkiri. Ada saja orang tua yang mungkin secara kependudukan tidak memiliki kakak, tidak memiliki KTP di tempat tersebut, sehingga media sosial juga kesulitan untuk melakukan pendataan seperti ini. Padahal seharusnya tidak boleh ada anak-anak kita, apalagi kalau ada anaknya yang usia sekolah. Nah, mungkin ke depan bagaimana kami di dinas pendidikan, kemudian dinas sosial melihat seperti ini, memprioritaskan anaknya dulu. Kita kedepankan anaknya, bukan status kependudukan orang tuanya, tapi anaknya dulu kita harus selamatkan. Bagaimana anak ini tetap bersekolah, dimanapun orang tuanya, ibaratnya secara nomaden, umpamanya mau maaf tanda petik, berdomisilinya, tetapi anak harus diselamatkan. Tidak boleh hanya karena alasan orang tuanya terhadap status kependudukannya tidak selesai, maka anaknya itu ikut terbengkalai pendidikannya. Barangkali itu yang harus menjadi titik perhatian kita. Karena kenapa? Bapak Presiden sangat mewanti-wanti bahwa tidak boleh ada anak Indonesia usia sekolah yang tidak bersekolah. Nah, inilah barangkali PR kami bersama dengan dinas sosial. Karena kenapa? Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, berbuat banyak, manakala data ini tidak terdata dengan baik. Dan tentunya juga kami berharap di satuan pendidikan. Karena kenapa? Ini adalah yang terdekat. Mengambil perhatian khusus dari sekolah. Karena dinas pendidikan juga mungkin tidak terinfokan kalau tidak ada database dari sekolah bahwa anak ini bagaimana statusnya, ya. Jadi tentunya kita harus memulai dari bawah. Karena sulit memang untuk kita melakukan deteksi-deteksi seperti apalagi kalau anak-anak yang pindah-pindah sekolah. Terkadang anak-anak mungkin naik kelas pindah lagi, naik kelas pindah lagi, karena orang tua mengikuti orang tuanya seperti itu. Nah, tetapi terlepas dari itu, ini adalah PR kita bahwa kita harus perbaiki dan tentunya perhatian pemerintah tidak boleh membeda-bedakan. Pak, sekolah-sekolah di daerah-daerah kan banyak sekali itu Pak yang kemudian memprihatinkan. Ya. Bahkan teman-teman media juga sudah melakukan ke pemerintah daerah, tapi itu sering melempar Pak. Ini ke depan seperti apa Pak langkah yang hal seperti ini agar tidak jadi dilakukan bukan hanya masa siswanya tapi juga sekolah juga bersalah. Ya. Terkait dengan satuan pendidikan memang ini PR besar juga memang karena selain dari otonomi daerah yang memang harus selalu kita bekerja sama dan komunikasi baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan tentunya ini ada komunikasi yang terjadi dengan baik karena secara tanggung jawab memang adalah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten daerah ya, tetapi pemerintah pusat pun tidak mau menutup mata begitu saja. Makanya saat ini mulai tahun 2019 kemarin kita sudah mengalokasikan saya melalui PUPR, bukan lagi terutama yang pembangunan dan renovasi yang besar itu melalui PUPR. Tapi kalau sifatnya pengadaan kelas-kelas itu masih ada bantuan-bantuan khusus yang diberikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang penting informasi ini, komunikasi antar daerah dan pusat harus tetap terjalin dengan baik. Karena tentu ada persoalan yang harus diselesaikan bersama. Tidak bisa kita mengatakan bahwa itu tugasnya semua daerah. Demikian juga daerah mungkin mengatakan pemerintah juga harus ditugaskan. Ini harus komunikasi dengan baik. Karena ada hal-hal tertentu yang harus kita berbagi tanggung jawab.